Bayangkan sebuah perusahaan raksasa teknologi yang sudah menguasai pasar komputer, justru meluncurkan produk yang kemudian dikenal sebagai salah satu kegagalan paling besar dalam sejarah mereka. Sebuah eksperimen berani, dengan niat yang mulia, membuat komputer jadi lebih ramah, lebih manusiawi, dan lebih mudah dipahami oleh semua orang. Namun hasil akhirnya justru jauh dari harapan. Inilah kisah tentang Microsoft Bob, sebuah antarmuka yang lahir dari ambisi besar, tetapi tumbang oleh realita zaman. Pada awal tahun 1990-an, komputer pribadi mulai merambah rumah-rumah. Tapi masih banyak orang yang merasa canggung ketika berhadapan dengan layar Windows, menu yang rumit, icon kecil yang sulit dimengerti, dan istilah teknis yang membingungkan, membuat komputer terasa seperti alat kerja profesional, bukan perangkat yang bisa dipakai semua orang. Di titik inilah Microsoft mencoba menawarkan solusi. Mereka meluncurkan sebuah proyek internal dengan nama kode Utopia. Visi utamanya sederhana tapi ambisius, menghadirkan antarmuka yang lebih ramah, lebih bersahabat, dan bisa dimengerti oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang sama sekali belum pernah menyentuh komputer. Konsep yang mereka usung juga unik. Alih-alih menampilkan menu kaku dan ikon kecil, Microsoft merancang komputer seperti sebuah rumah digital. Setiap aplikasi digambarkan dalam bentuk benda sehari-hari. Kalender muncul sebagai dinding dengan catatan. Kotak surat digital digambarkan sebagai amplop, dan ruang tamu virtual menjadi pintu masuk ke berbagai program. Di balik layar, tim pengembang dan desainer UI bekerja keras mewujudkan ide ini. Namun meskipun niatnya baik, tim ini belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya yang diinginkan pengguna komputer pada masa itu. Saat proyek Utopia berkembang, Microsoft mulai menambahkan sentuhan interaktif yang dianggap bisa membuat komputer terasa lebih akrab. Dari sinilah lahir ide menghadirkan karakter animasi. Salah satu yang paling diingat adalah seekor anjing virtual bernama Rover, yang dirancang untuk menjadi pemandu pengguna menjelajahi rumah digital Microsoft Bob. Konsep ini kelak akan menjadi dasar dari berbagai asisten virtual Microsoft di tahun-tahun berikutnya. Tak berhenti di situ, Microsoft juga merasa antarmuka baru ini butuh suasana yang lebih santai. Mereka meminta desainer font Vincent Connery untuk menciptakan huruf yang terlihat lebih kasual, tidak sekaku Times New Roman atau Arial. Dari sinilah lahir Comic Sans, sebuah font yang awalnya hanya dipakai terbatas di Bob, tetapi kemudian hidup panjang dan menjadi salah satu font paling kontroversial dalam sejarah desain grafis. Namun, ada satu masalah mendasar. Dengan segala upaya yang membuat komputer lebih ramah bagi pemula, Microsoft justru mengorbankan kelompok pengguna lain yang jauh lebih besar, yaitu para pekerja kantoran, pengguna berpengalaman, dan kalangan bisnis. Mereka tentu tidak membutuhkan rumah virtual dengan karakter animasi, tapi lebih menginginkan sistem yang efisien, cepat, dan produktif. Setelah melalui proses pengembangan yang penuh ambisi, akhirnya pada 10 Maret 1995, Microsoft resmi memperkenalkan Microsoft Bob. Produk ini dirilis untuk Windows 3.1x dan juga kompatibel dengan Windows 95 yang segera hadir di pasaran. Peluncuran Bob dilakukan dengan keyakinan penuh di mata manajemen Microsoft. Rumah digital dengan karakter animasi ini diyakini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan pengguna awam yang sering merasa takut dengan komputer. Bob dipromosikan sebagai antarmuka yang ramah, sederhana, dan berbeda dari software lain pada zamannya. Namun, begitu sampai di tangan publik, masalah segera muncul. Bob ternyata datang dengan dukungan aplikasi yang sangat terbatas. Semua aktivitas pengguna hanya berkisar di dalam rumah digital yang sudah disediakan. Tidak ada integrasi mendalam dengan perangkat lunak Windows lainnya, apalagi dukungan ekosistem dari pihak ketiga. Keputusan Microsoft untuk merilis Bob tanpa uji pasar yang memadai juga menjadi bumerang. Manajemen terlalu percaya pada keajaiban konsep rumah virtual, tanpa benar-benar menanyakan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh para pengguna komputer saat itu. Begitu Bob dirilis, respons pasar jauh dari yang diharapkan Microsoft. Alih-alih dianggap ramah dan membantu, banyak pengguna justru merasa Bob membingungkan dan kekanak-kanakan. Antarmuka berbasis rumah digital dengan karakter animasi bukannya mempermudah,
tapi malah memperlambat interaksi. Masalah lain datang dari sisi teknis. Untuk ukuran komputer rumah tangga pada pertengahan 1990-an, Bob sangat boros memori dan berjalan lambat. Banyak PC saat itu tidak memiliki spesifikasi cukup tinggi untuk menjalankannya dengan lancar. Hasilnya, pengguna merasa frustasi. Bahkan mereka yang benar-benar pemula pun tetap lebih memilih menggunakan Windows standar ketimbang rumah virtual Bob. Harga yang dipatok juga bukan perkara kecil. Bob dijual sekitar $100 Amerika Serikat. Jumlah yang cukup besar untuk software rumah tangga di pertengahan 1990-an. Dengan performa yang terbatas dan fitur yang minim, wajar jika banyak konsumen merasa tidak sepadan dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Media teknologi pun tidak ketinggalan mengkritik. Artikel demi artikel bermunculan, menyebut Bob sebagai produk gagal. Bahkan ada yang menobatkannya sebagai software terburuk yang pernah dibuat Microsoft. Distributor enggan memasarkan lebih jauh, dan pembeli pun cepat kehilangan minat. Dalam waktu singkat, Microsoft Bob mulai ditinggalkan. Setelah melalui setahun penuh dengan kritik dan penjualan yang mengecewakan, Microsoft akhirnya mengambil keputusan sulit. Pada awal 1996, Bob resmi dihentikan peredarannya. Produk yang awalnya diharapkan menjadi pintu masuk komputer bagi pengguna awam ini, justru dicatat sebagai salah satu kegagalan besar dalam sejarah Microsoft. Dengan begitu, Bob benar-benar ditinggalkan dan tersimpan sebagai catatan masa lalu. Namun tim internal tidak serta-merta bubar. Beberapa ide yang pernah mereka kembangkan kemudian dialihkan ke proyek lain. Salah satunya adalah teknologi karakter animasi yang akhirnya muncul kembali dalam bentuk Microsoft Agent. Termasuk tokoh yang kini terkenal sekaligus kontroversial, Clippy, si penjepit kertas virtual di Microsoft Office. Dan tentu saja, Bob selalu dikenang sebagai salah satu produk gagal paling terkenal dari Microsoft. Sebuah pelajaran mahal bahwa ambisi besar tidak akan berarti apa-apa tanpa pemahaman yang tepat tentang kebutuhan pasar. Pada akhirnya, Bob bukan hanya cerita tentang kegagalan, tapi juga pengingat bahwa bahkan raksasa teknologi pun bisa salah langkah.